Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk meminta semoga proses pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi rukun Islam yang lima yang pertama ada puasa, keempat yang kelima kita sekalian anak ibu. Nah, saat ini kan kita lagi menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah, jadi kan ibadah puasa Ramadan bukan hanya mengajarkan kita menahan lapar, dahaga dan sebagainya, tetapi ibadah Ramadan juga mengajarkan kita tentang keikhlasan, kesabaran dan juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi mengenai bulan Ramadan yang indah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dari puasa. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan syarat dan juga rukun dari puasa. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dan yang terakhir atau yang keempat, siswa mampu menjelaskan hikmah dari berpuasa. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu puasa, ada yang tahu nggak pengertian puasa itu apa? Coba tunjukkan. Ya, silakan cari apa puasa itu? Menahan haus dan lapar, Bu. Ya, benar. Ada yang lain? Ada? Kalau nggak ada, Ibu jelaskan. Oke. Nah, jadi puasa itu berasal dari bahasa Arab saum atau siam, yang artinya itu menahan atau mencegah. Kemudian puasa Ramadan adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat dengan menahan diri dari makan, minum, dan juga hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, selanjutnya ada yang tahu dari tentang puasa yang apa? Terdapat dalam Quran surah berapa? Nah, Allah telah menjelaskan bahwa dari dalam puasa itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ada yang tahu nggak maksud dari Quran surah Al-Baqarah ayat 183 ini? Coba lihat. Ada yang tahu? Oke, kalau dia juga jelaskan. Nah, anak-anak semuanya, maksud dari Quran surah Al-Baqarah ayat 183 ini yakni tujuan
berpuasa adalah meningkatkan ketakwaan kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin akan tanda-tanya Bu, apa sih ketakwaan itu? Nah, ketakwaan itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Nah, kemudian materi selanjutnya yakni apa saja syarat dan rukun puasa. Ada yang tahu syarat dan rukun puasa itu apa saja? Islam? Ya benar. Nah, jadi syarat dari puasa itu terbagi menjadi dua. Ada yang syarat wajib dan juga syarat sah puasa. Nah, akan timbul pertanyaan, syarat wajib itu apa Bu? Jadi syarat wajib itu adalah syarat yang terdapat pada diri seseorang, maka seseorang itu diwajibkan untuk berpuasa. Nah, yang pertama itu ada berakal sehat. Maksud dari berakal sehat adalah orang yang memiliki akal yang sehat, yang tidak gila, kemudian tidak mabuk dan lain sebagainya. Yang kedua itu balik atau dewasa. Nah, ada yang tahu nggak tanda-tanda balik pada perempuan? Menstruasi Bu. Ya benar. Kalau tanda-tanda balik pada laki-laki? Ya benar. Jadi tanda-tanda balik pada seorang perempuan itu yakni menstruasi, dan tanda balik pada seorang laki-laki yaitu mimpi basah. Yang terakhir adalah orang yang kuat berpuasa. Maksud dari orang yang kuat berpuasa di sini adalah orang yang memiliki fisik yang normal, yang bisa menjalankan ibadah puasa hingga selesai. Bukan orang yang memiliki atau orang yang sakit dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya syarat sah puasa. Nah, jadi syarat sah puasa adalah apabila syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka puasanya itu sah. Yang pertama itu Islam. Yang kedua itu berakal. Berakal di sini orang yang tidak gila, kemudian orang yang tidak mabuk dan lain sebagainya. Yang ketiga itu mumayyiz. Ada yang tahu mumayyiz itu apa? Tidak. Nah, mumayyiz itu adalah orang-orang yang dapat membedakan yang mana yang baik dan juga yang mana yang buruk. Kemudian yang terakhir adalah suci dari haid dan juga nifas. Nah, selanjutnya rukun dari puasa. Jadi rukun dari puasa itu terdiri dari yang pertama itu berniat. Nah, Ibu ingin kalian sama-sama membacakan doa niat berpuasa. Oke? Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, nah itu tadi niat dari berpuasa. Kemudian yang kedua, rukun dari berpuasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Ada yang tahu nggak hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu ada apa aja? Terus merokok, ya benar. Apa yang Ibu sebutkan tadi itu semuanya benar. Nah, kemudian materi kita selanjutnya yakni apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Seperti yang telah anak-anak Ibu sebutkan tadi,
agama Islam. Nah, materi selanjutnya yakni apa saja amalan pada bulan puasa Ramadan. Jadi amalan pada bulan puasa Ramadan itu terdiri dari yang pertama itu sholat tarawih. Nah, sholat tarawih itu anak-anak bisa dilakukan 8 rakaat dan juga 20 rakaat dan ditambah 3 witir. Kemudian tadarusan Al-Quran. Nah, jadi tadarusan Al-Quran itu dilakukan setelah tahu? Sholat tarawih. Yang terakhir itu memperbanyak sedekah. Jadi sedekah di sini tidak hanya berupa materi saja, materi juga bisa. Nah, kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang apa saja hikmah puasa. Nah, jadi materi kita selanjutnya adalah hikmah dari puasa. Yang pertama itu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya adalah kita harus melakukan segala perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan. Yang kedua itu melatih kesabaran. Yang ketiga itu menjaga kesehatan, dan yang keempat itu menghapus dosa. Nah, anak-anak, jadi materi kita pada kali ini sudah selesai. Dari materi yang telah dijelaskan tadi, ada pertanyaan nggak? Ya Bu, ya silakan ini apa pertanyaannya? Kenapa setiap orang Islam itu harus berpuasa? Ya bagus. Tadi pertanyaan Bibi, kenapa setiap orang Islam itu harus berpuasa? Mungkin teman-teman yang lain, ada teman yang lain yang ingin membantu menjawab? Silakan. Saya Bu, Ya silakan Sally. karena puasa itu hukumnya wajib. Ya benar. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, ya akan jelaskan. Benar apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi, puasa merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap orang Muslim. Dan puasa juga merupakan perintah Allah yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Surat berapa tadi? Telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Dan tujuan dari puasa itu adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manfaat lain dari puasa itu yang pertama itu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua itu menjaga kesehatan kita. Kemudian yang ketiga itu menghapus dosa kita dan lain sebagainya. Nah, sebelum Ibu tutup materi pada pagi hari ini, Ibu akan mengadakan kuis. Jadi kuisnya adalah kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok. Kemudian kalian diskusikan. Ibu akan membagikan gambar. Nanti kalian diskusikan ke kelompok. Kalian gambar makan dan minum ini, termasuk ke dalam hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan pada saat puasa. Nah, nanti salah satu perwakilan setiap kelompok kami ke depan dan juga menjelaskan. Bisa? Ini Ibu lagi. Ini kelompok pertama. Ini kelompok kedua. Nah, di sini nanti Ibu akan membuat kolom. Membuat tabel ini adalah hal yang boleh dilakukan saat berpuasa dan juga hal yang tidak boleh dilakukan saat berpuasa. Nah, nanti contohnya kan tadi sudah disebutkan atau makan dan minum. Makan dan minum itu termasuk
masuk ke dalam mana hal yang boleh dilakukan atau hal yang tidak boleh dilakukan saat berpuasa? Ya, Berarti tugas anak-anak maju ke depan setiap perwakilan kelompok menempelkan gambar-gambar yang telah ibu berikan, kemudian dijelaskan. Nah, silakan kalian berdiskusi. Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Oke, jadi ibu minta perwakilan setiap kelompok untuk maju ke depan. Jadi yang pertama ibu minta dari kelompok 1 perwakilan maju ke depan dan menjelaskan hasil dari diskusinya. Siapa yang ingin kelompok 1? Silakan saya Bu. Kelompok pertama dulu ya. Ya, silakan. Ini bukan Ibu. Ya, nanti ditempelkan. Itu apa itu? Beribadah, Bu. Tak bisa dilakukan. Dia jangan lagi. Sudah, Bu. Nah, coba kalian jelaskan kenapa ibadah ini termasuk ke dalam hal yang boleh dilakukan saat berpuasa dan kenapa makan dan minum ini termasuk ke dalam hal yang boleh dilakukan saat berpuasa. Karena saat berpuasa itu dianjurkan untuk beribadah, Bu. Ya benar. Agar berpahala banyak. Ya, kemudian Karena makan dan minum itu tidak boleh saat puasa karena bisa batal puasa. ya benar. Jadi salinan kepada syaitan, Bu. Ya benar. Ini bukan saya. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2 silakan kelompok untuk ke depan dan jelaskan hasil dari diskusi. Coba Indah jelaskan kenapa kesedekah itu termasuk hal yang boleh dilakukan saat puasa dan kenapa marah-marah atau merokok itu tidak termasuk hal yang tidak boleh dilakukan saat puasa. Karena bersedekah itu kan perbuatan baik, Bu. Ya, Jadi tidak menerima puasa itu boleh. Sedangkan marah-marah itu dan merokok itu perbuatan yang tidak baik. jadi tidak boleh dilakukan saat Berpuasa. Oke, tapi tepuk tangan untuk Sarah. Ibu jelaskan kembali ya anak-anak. Ini hanya sebagai contoh. Jadi hal yang boleh dilakukan saat berpuasa yang pertama itu beribadah, membaca Al-Quran, tolong menolong, bersedekah dan masih banyak lainnya. Nah, kemudian hal yang tidak boleh dilakukan saat berpuasa yang pertama itu makan dan minum, entah dengan sengaja, marah-marah dan juga merokok. Nah, anak-anak ibu kita semua sudah bisa membedakan mana hal yang boleh dilakukan dan juga tidak boleh dilakukan saat berpuasa. Nah, sebelum ibu tutup proses belajar kita pada kali ini, ibu sedikit ingin menyampaikan kesimpulan kita pada pagi hari ini. Jadi anak-anak perlu diketahui bahwa puasa merupakan ibadah yang dilakukan pada saat bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan yang tujuannya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
menjalankan segala perintah-perintahnya. Nah, anak-anak semuanya, itulah materi kita pada pagi hari ini. Jadi anak-anak semuanya, Ibu berharap ketika kalian pulang ke rumah nanti, kalian mengulang kembali pelajaran kita pada pagi hari ini dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah hasil dari materi kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada perkataan atau ucapan Ibu yang salah. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.